Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Shadaqallahul azim. Yang kami muliakan para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat di lingkungan Masjid Al-Ikhlas, imam masjid, para pengurus masjid, adik-adik remaja masjid, hadirin hadirat jamaah sholat isya dan tarawih malam hari ini, yang insya Allah kita semua berharap dan berdoa kepada Allah semoga ibadah kita di dalam bulan Ramadan tahun ini tuntas, sempurna, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, sebelum melanjutkan ceramah, saya mungkin mengingatkan kita semua, barangkali ada yang lupa. Kita datang dari rumah ke masjid ini kan tentu mau niat sholat berjamaah, niat tarawih, niat mendengarkan ceramah. Tapi ada satu niat lagi yang kadang-kadang kita lupa, niat iktikaf dalam masjid. Berdiam diri di masjid itu beberapa saat, walaupun hanya selama kalimat subhanallah, itu ada pahalanya. Apalagi kalau diamnya itu mau melaksanakan sholat, mau tadarrus, mau mendengar ilmu dan lain sebagainya. Nawaitul i'tikafi fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Kalau dilafalkan seperti itu, kalaupun di dalam hati pakai bahasa Indonesia juga tidak apa-apa. Saya berniat iktikaf di dalam masjid karena Allah. Bapak Ibu hadirin hadirat, kita jamaah masjid ini seharusnya bersyukur sekali. Kenapa saya katakan harus bersyukur? Karena punya masjid ini bisa mengingatkan kita. Nama masjid kita ini Al-Ikhlas. Ini kalau kita renungkan, kita hayati, semua amal ibadah kita, perbuatan-perbuatan baik kita, kalau kita lakukan tidak dengan ikhlas, itu sia-sia, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ya ibadah puasa kita, qiyamul lail, sholat malam kita, sedekah kita, apapun perbuatan baik kita, amal soleh kita, landasan yang paling utama dan pertama haruslah ikhlas. Ya memang sebenarnya syaratnya ibadah itu di samping niatnya ikhlas, kedua ibadahnya benar sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah. Akan tetapi seandainya ada orang yang belum sempurna sholatnya karena belum pintar, ada orang yang amal ibadahnya itu belum tahu tuntunan yang sebenarnya, tetapi hatinya begitu ikhlas, itu juga punya harapan diterima. Mungkin pernah dengar ada cerita seorang wanita tunasusila, PSK, yang naudzubillah perbuatannya itu kan katakanlah hampir tiap hari berzina. Tapi satu saat dia melakukan tindakan yang luar biasa ikhlasnya.
Dia memberi air minum kepada seekor anjing yang tengah kehausan di padang pasir. Tapi dengan hati yang tulus, yang ikhlas, ingin menolong makhluk Allah, makhluk Tuhan. Dia ambilkan air dari dalam sumur dengan sepatunya. Kemudian dia beri minum anjing itu. Itu dijanjikan oleh Allah min ahlil jannah. Salah satu ahli surga. Nanti suatu saat orang seperti itu matinya ada-ada saja untuk menjadi husnul khotimah. Karena perbuatannya ikhlas yang luar biasa itu. Itu akan menggiring kita, menggiring manusia untuk menuju kepada husnul khotimah. Meninggal dengan ujung yang baik. Bapak Ibu, ikhlas itu arti secara bahasa adalah bersih. Maksudnya bersih itu kita kalau melakukan amal perbuatan, ibadah apapun, niatnya itu benar-benar hanya karena Allah semata-mata. Bersih dari selain Allah. Jadi bukan karena mohon maaf, misalnya anak-anak muda rajin jamaah di masjid. Karena apa? Karena anaknya imamnya cantik misalnya ya. Nah itu sudah mulai kotor-kotor. Saya rajin ke masjid supaya dibilang, wah ini alim ini orang soleh ini. Kalau nanti nyalek dipilih ini. Ada niat-niat lain selain karena Allah. Itu hati-hati. Pokoknya hanya karena Allah semata-mata. Makanya di dalam setiap amal, Bapak Ibu, itu niatnya, kalau dilafalkan kan misalnya nawaitu, niat puasa toh. Nawaitu saumal ghadi an adai fardis syahri ramadhana hadisanati lillahi ta'ala. Ujungnya itu lillahi ta'ala. Jadi mengantarkan kita hanya karena Allah. Bukan karena takut sama orang tua. Bukan karena terpaksa. Karena oleh guru agama di sekolahnya misalnya. Hanya memang menurut Imam Al-Ghazali, kalau masih tahap belajar, tarbiyah, masih boleh, masih dimaklumi itu. Dia terpaksa karena bapaknya galak kalau tidak puasa, tidak dikasih makan misalnya. Dia takut sama gurunya, itu tidak apa-apa dulu. Tapi itu sambil dididik anak-anak itu. Jangan keterusan sampai tua nanti puasanya karena orang. Karena lawan daripada ikhlas itu Bapak Ibu, itu riya. Ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan sanjungan, ingin mendapatkan keuntungan yang bersifat duniawiyah. Pokoknya bukan karena Allah, bukan ingin mendapatkan ridha Allah. Riya. Coba bayangkan, tadi saya baca dalam sholat yang Bapak Ibu juga sudah hafal, surat Ar-Ra'aital ladzi yukadzibu biddin. Itu ada ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang rajin sholat saja bisa celaka. Fawailun, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Ang sholatihim sahun, ketika ia sholatnya itu lupa, sahun. Yurauna, sholatnya itu riya. Lalai sholatnya bukan untuk Allah, bukan karena Allah, tetapi ingin dipuji oleh orang lain. Ingin mendapatkan keuntungan yang bersifat duniawiyah. Ingin hal-hal lain yang bukan karena Allah, itu dianggap sahun, lalai. Dan jelas-jelas yura'una, ingin dipuji oleh orang lain. Bayangkan, yang rajin sholat saja. Nanti ini jangan sampai dipakai dalil. Iya, yang sholat saja masuk neraka, kalau begitu saya tidak usah sholat. Wah, itu terbalik. Terbalik itu. Yang rajin sholat saja, kalau sholatnya kurang bagus, kalau sholatnya
niatnya kurang ikhlas, itu bisa celaka, apalagi yang tidak sholat. Harusnya begitu dibalik. Apalagi yang tidak mau sholat 5 waktu. Ya, harusnya seperti itu. Bapak Ibu sekalian, ciri-ciri orang yang ikhlas itu ya ada beberapa. Biasanya pertama, dia tidak terlalu senang dipuji. Itu kita harus biasakan, Pak. Ya. Kalau ada dipuji itu, misalnya orang memuji, itu mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah itu maksudnya bukan kita senang dipuji, bukan. Alhamdulillah itu segala puji bagi Allah. Kalau orang yang paham itu misalnya, kamu, luar biasa, sedekahmu besar, Alhamdulillah. Maksudnya pujilah Allah. Ini karena Allah saya. Jadi yang dipuji, yang berhak dipuji itu bukan saya, tapi Allah. Alhamdulillah. Yang kedua, orang yang ikhlas itu biasanya tidak terlalu ambisius dan serakah. Ya karena ya biasa orang. Nah ini hati-hati ya. Naudzubillah, saya mudah-mudahan tidak pernah mendengar dan sampai saat ini belum mendengar di wilayah kita. Di kota-kota lain selesai caleg, kasihannya sudah menyebarkan uang katanya. Begitu perhitungan dia kalah, stres gila. Padahal banyak ulama, termasuk saya juga waktu musim kampanye saya keliling. Tolong yang caleg-caleg, kalau mau sodakoh tidak apa-apa. Kita tidak melarang mereka sodakoh. Ngasih uang, ngasih sembako, ngasih amplop. Tapi jangan punya niat minta dipilih, itu loh. Cuma itu saja. Lepaskan. Kalau memang itu adalah harta dari Allah, kita ingin sedekah kepada orang lain, lepaskan. Kita tidak punya niat untuk dipilih. Insya Allah kalau seperti itu, misalnya terpilih itu berkah daripada ikhlas kita. Kalau tidak terpilih kita sudah siap. Terus saya sedekah. Karena Allah, harta saya habis tidak apa-apa. Karena memang hakikatnya punya Allah dan saya serahkan kepada fakir miskin yang membutuhkan. Masjid butuh, saya berikan. Nah itu. Jadi carilah hikmah dari sedekah itu. Tapi jangan punya niat untuk mendapatkan keuntungan dari sedekah yang kita berikan. Ya. Kemudian orang yang ikhlas itu, Bapak Ibu, ya biasanya selalu melatih hati kita. Hati kita itu dilatih. Kalau misalnya ada niat-niat karena selain Allah, astagfirullah, ya Allah. Itu memang biasa mengganggu, Pak, menggoda kita itu. Kita dalam beramal itu digoda. Tingkatan orang ikhlas, Bapak Ibu, kalau orang kebiasaan, orang biasa, orang seperti kita, orang awam, biasanya memang masih ada duniawinya sedikit. Contohnya kita sholat duha misalnya. Kita kan di samping bermohon kepada Allah, pasti ada pengen hidup senang, rezeki yang banyak. Itu sebenarnya masih ikhlas kata. Yang penting ada di hati itu, rezeki yang akan kita dapatkan itu nanti untuk di jalan Allah juga. Itu masih ikhlas, tapi ikhlasnya orang umum. Sholat tahajud, supaya kehidupan rumah tangganya baik, supaya karir di kantornya baik. Ada doa seperti itu. Nah itu masih levelnya ikhlasnya orang kebanyakan. Tapi level yang kedua, kelompok khawas, orang-orang yang khusus. Kalau orang yang ikhlas yang tingkatan kedua itu, dia benar-benar pokoknya mau sholat duha, mau sholat tahajud, doanya hanya untuk akhirat. Untuk kepentingan dia di akhirat, tetapi di akhiratnya masih untuk kesenangannya, supaya terhindar dari api neraka, supaya masuk surga. Itu kan berarti masih untuk dirinya. Nah, tingkatan yang khawas yang ketiga, ini yang luar biasa. Dia ibadah, dia menjauhkan perbuatan-perbuatan tercela, benar-benar ikhlas karena Allah ridho, ya.
Dan dia pokoknya bahkan sampai di akhirat pokoknya hanya ingin dapat ridha Allah. Yang penting Allah ridho. Urusan akhirat Allah juga terserah. Kalau Allah misalnya saya masuk surga Allah tidak ridho, orang yang ikhlas tingkatkan 3 itu, enggak apa-apa saya masuk neraka yang penting Allah ridho. Coba. Nah, ini memang udah levelnya level tinggi. Tapi itu bisa dipahami. Jadi benar-benar ridho Allah. Pokoknya serahkan kepada Allah. Mana mungkin kalau Allah ridho sama kita, tega. Kan akhirnya ujungnya begitu. Tidak mungkin kalau Allah sudah ridho sama kita, tega memasukkan kita ke dalam neraka. Menyiksa kita. Hadirin Bapak Ibu sekalian, inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kurang lebih 15 menit ini bisa menggugah kita, bisa sama-sama termasuk saya juga terus berusaha membersihkan hati kita dari niat-niat yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.